Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana entah untuk kesekian kalinya Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, kita bisa menjalankan aktivitas kita, termasuk salah satunya yaitu thalabul ilmi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita memohon kepada Allah subhanahu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan langkah kita, semoga Allah berikan kefahaman kepada kita, sehingga ilmu yang kita dapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Seperti kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu, kita tahu dari para kiai, dari para ulama, mereka mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sekarang mari kita lihat tentang menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan balasan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian dalam ayat yang lain
Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal arda min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ngan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai ia pulang ke rumahnya masing-masing. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian balasan bagi orang yang berilmu. Dalam hadis Abu Dawud yang berbunyi, an Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Yang artinya, Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Kewajiban menuntut ilmu. Kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Kandungan hadis menuntut ilmu. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Allah mengatakan bahwa orang yang meninggal pada saat menuntut ilmu maka digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Sebagai penjelasan bahwa ketika orang menuntut ilmu sehingga ia tahu, ketika ia tahu, dia ngerti bagaimana beribadah kepada Allah. Dengan ilmu yang dimiliki, maka ibadahnya akan menjadi benar. Dengan ibadah yang benar, maka akan mempermudah orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Yang pertama, sebagai seorang pelajar, hendaknya rajin membaca pada waktu luang. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Yang ketiga, rajin berlatih. Sekolah sudah memberikan LKS kepada kalian, dan LKS tersebut bukan cuma untuk dimiliki saja. Namanya LKS, lembar kerja siswa. Di situ ada rangkuman materi dan ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan, yang seharusnya kalian kerjakan untuk berlatih. Dalam artian ketika kalian berlatih mengerjakan soal tersebut akan mengukur seberapa mampukah kalian dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang keempat, perilaku yang mencerminkan adalah berani berpikir kreatif. Yang kelima, salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikian penjelasan Bapak tentang kewajiban menuntut ilmu sebagai lanjutan dari bab yang sudah Pak Salim jelaskan pada pertemuan minggu kemarin. Semoga ada manfaatnya. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WA Group atau bisa juga japri langsung ke nomor Bapak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.